Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pasien waham. Nah, apa yang dimaksud dengan pasien waham? Menurut SDKI tahun 2016, waham adalah suatu keyakinan yang keliru tentang isi pikiran yang dipertahankan secara kuat dan terus-menerus, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, pada saat melakukan pengkajian, si klien ini akan terus menyampaikan isi pikirannya secara kuat. Dia mempertahankan dan terus-menerus. Contohnya, ada pasien yang mengungkapkan dirinya adalah seorang artis. Sementara orang di sekitarnya itu tahu bahwa dia bukan artis. Nah, pada saat kita menyampaikan bahwa kamu ini bukan artis, maka otomatis dia akan membantah karena dia akan mempertahankan secara kuat isi pikirannya bahwa dia itu adalah seorang artis. Nah, pada saat dia berkenalan dengan orang lain, maka dia akan memperkenalkan dirinya sebagai seorang artis. Bahkan perilaku ataupun cara berpakaiannya itu persis sebagai seorang artis. Seperti itu maksudnya ya. Kemudian kita beralih ke faktor predisposisi. Nah, faktor predisposisi ini adalah faktor yang melatar belakangi terjadinya gangguan jiwa ya. Dan rentan waktunya itu lebih dari 6 bulan ke atas. Contoh misalnya hari ini kita mengkaji, kemudian kita tarik ke belakang 6 bulan ke belakang, maka di atas dari 6 bulan ini adalah faktor predisposisi. Nah, sebaliknya apabila kita mengkaji hari ini, kemudian kita tarik ke belakang sampai 6 bulan, itu adalah faktor presipitasi. Itu bedanya. Jadi faktor predisposisi itu rentan waktunya lebih dari 6 bulan, sementara faktor presipitasi kurun waktunya hari ini sampai 6 bulan ke belakang. Oke ya. Nah, faktor predisposisi apa aja? Yang pertama, biologis. Misalnya terjadi gangguan perkembangan otak dan fungsi otak, adanya tumor atau pernah mengalami kecelakaan sehingga kepala terbentur, akhirnya terjadi perdarahan dan sebagainya. Itu bisa menjadi faktor predisposisi terjadinya gangguan jiwa. Nah, kemudian genetik atau riwayat keturunan yang sama. Nah, apabila dia mempunyai kakek ataupun orang tua yang pernah mengalami gangguan jiwa, maka itu akan bisa diturunkan ke anak cucunya, tentu saja yang sedara ya. Oke, selanjutnya faktor psikologis, sikap dan keadaan keluarga dan lingkungan, serta adanya pola asuh yang salah. Nah, sikap dan keadaan keluarga dan lingkungan, bagaimana keluarga memperlakukan klien ini pada masa lalu. Nah, apakah ada perlakuan yang tidak menyenangkan atau kurang kasih sayang, terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, itu semua bisa menjadi faktor pendukung secara psikologis terjadinya gangguan jiwa pada seseorang. Nah, selanjutnya sosial budaya. Sosial budaya termasuk kemiskinan, tidak memiliki uang misalnya, sementara kebutuhan semakin meningkat. Terus konflik sosial budaya, terjadinya peperangan, kerusuhan di dalam suatu lingkungan sosial. Adanya isolasi sosial, kehidupan sosial yang terisolir, kemudian stres yang menumpuk. Jadi itu semua faktor sosial budaya yang bisa menjadi predisposisi terjadinya gangguan jiwa. Baik, selanjutnya faktor presipitasi. Nah, faktor presipitasi ini adalah faktor yang mencetuskan terjadinya gangguan jiwa pada seseorang. Jadi misalnya terjadi gangguan jiwa pada hari ini, terjadi gejala,
kemudian kita ambil riwayat 6 bulan terakhir. Jadi kurun waktunya itu kita tarik mundur 6 bulan ke belakang, itulah faktor presipitasi. Faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan jiwa pada seseorang. Nah, apa-apa saja faktor presipitasi? Yang pertama itu biologis. Kurang nutrisi, ada gangguan kesehatan secara umum, misalnya ada penyakit yang diderita oleh pasien, penyakit jantung, kanker, sakit kepala, ataupun kejang-kejang yang merusak gangguan saraf di otak. Selanjutnya, apakah ada gangguan putus obat ataupun alkohol? Selanjutnya, faktor psikologis. Nah, mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal. Adanya kecenderungan untuk menutup diri dan tidak mempercayai orang lain. Mudah cemas, kemudian panik, dan ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya dia pernah mengalami hal-hal kekerasan, misalnya dia pernah dibully, pernah mengalami aniaya fisik, baik itu sebagai saksi, pelaku, ataupun korban. Selanjutnya adalah sosial budaya. Usia, lansia, menjadi isolasi sosial, atau depresi di kehidupan akhir. Maksudnya, apabila terjadi suatu perkembangan, pertambahan terjadinya kegagalan untuk mengikuti tahapan tersebut. Masalah gender, pendidikan rendah, putus sekolah, gagal sekolah, pekerjaan tidak punya. Kemudian status sosial buruk, tidak mampu menjalankan peran, dia juga tidak mampu menjalankan ibadahnya dan gagal dalam berpolitik. Nah, ini semua bisa menjadi faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan jiwa. Selanjutnya, bagaimana waham itu bisa terjadi? Nah, secara umum, waham terjadi apabila terjadi peningkatan harapan yang terlalu tinggi dan tidak tercapai, menimbulkan perasaan kecewa, kemudian tidak nyaman dengan lingkungannya, dia merasa dibenci dan tidak dihargai. Dia akan mendapatkan perlakuan yang sadistik, misalnya kekerasan yang berlangsung lama. Nah, dengan demikian otomatis si klien ini akan mengambil suatu self mechanism. Mekanisme proyeksi ini sering digunakan. Maksudnya adalah dia akan selalu menyalahkan orang lain karena ketidakmampuannya. Nah, klien ini sering melamun, kemudian dia selalu mendambakan sesuatu secara berlebihan, sehingga klien ini akan semakin kuat hayalannya dan secara perlahan dia akan meninggalkan dunia nyata, dunia realitas. Maka terjadilah waham. Jadi saya ulangi kembali, secara sederhana waham terjadi diawali dengan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, baik itu psikis maupun fisik, ya. Kemudian tidak adanya pengakuan dari lingkungan dan tingginya kesenjangan antara self ideal dan self reality. Nah, selanjutnya klien akan berusaha untuk berpikir dan melakukan kebohongan-kebohongan. Nah, sementara itu ada beberapa orang yang mempercayai dan mendukung, ya, mendukung klien ini. Oke? Akhirnya klien akan merasa nyaman karena dia menganggap bahwa semua orang mempercayai perkataannya, ya, seperti itu. Akhirnya waham ini semakin kuat dan sulit untuk dikoreksi. Saya kira begitu ya penjelasan singkatnya, sederhananya. Oke, selanjutnya klasifikasi waham. Yang pertama, waham agama, ya. Keyakinan terhadap suatu agama secara berlebihan diucapkan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya, seseorang itu mengaku sebagai seorang nabi, sebagai seorang wali, ataupun sebagai orang yang membawa ajaran baru.
Waham berikutnya adalah waham kebesaran. Klien yakin secara berlebihan bahwa dia mempunyai kebesaran ataupun kekuatan khusus diucapkan berulang kali dan tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya, ada seseorang yang menganggap dirinya adalah seorang pejabat, atau dia menganggap dirinya sebagai seorang artis ya. Jadi dia berperilaku dan berpenampilan sebagai seorang artis ataupun pejabat. Itu adalah waham kebesaran. Waham berikutnya adalah waham somatik. Klien meyakini bahwa bagian tubuhnya terserang penyakit, diucapkan berulang kali dan tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya, ada seorang klien datang dan mengatakan bahwa dirinya mengidap penyakit jantung. Sementara pada pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya tidak ditemukan penyakit jantung pada klien tersebut. Tetapi pasien ini akan terus-menerus mengatakan bahwa dia mengidap penyakit jantung. Seperti itu. Selanjutnya waham curiga. Kecurigaan yang berlebihan dan tidak rasional. Ya, klien ini merasa bahwa ada sekelompok orang akan menghancurkan dirinya, akan mencederai dirinya. Nah, salah satu contohnya misalnya dia menganggap bahwa semua saudaranya akan menghancurkan hidupnya karena dia iri dengan kesuksesan dia, misalnya ya. Kemudian contoh lainnya, apabila disuguhkan makanan, maka dia beranggapan dia akan diracuni, gitu ya. Jadi dia curiga bahwa makanan ini ada racunnya karena ada orang yang ingin membunuh saya. Dan hal itu dikatakan secara berulang kali, secara terus-menerus ya, dan tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan. Oke. Waham selanjutnya adalah waham nihilistik. Klien yakin bahwa dirinya sudah tidak ada di dunia ini. Klien sering mengatakan dan berulang kali bahwa kita ini semua sudah berada di alam kubur. Yang di sekeliling saya ini adalah roh-roh. Ini adalah salah satu contoh dari waham nihilistik. Selanjutnya waham bizar. Bizar ini terbagi atas 3. Pertama, sisi pikir, siar pikir, dan kontrol pikir. Waham sisi pikir, klien meyakini bahwa ada pikiran orang lain yang masuk di dalam pikirannya. Waham siar pikir, klien meyakini bahwa orang lain dapat menyadari atau mengetahui apa yang dia pikirkan. Waham kontrol pikir, klien akan meyakini bahwa pikirannya dikontrol oleh kekuatan dari luar dirinya. Seperti itu ya. Tanda dan gejala waham menurut SDKI 2016 terbagi 2, data subjektif dan data objektif. Data subjektif tentu saja klien mengungkapkan isi wahamnya. Kemudian dia merasa sulit berkonsentrasi dan merasa khawatir. Data ini didapatkan dari ungkapan pasien. Selanjutnya yaitu data objektif. Ini terbagi 2, mayor dan minor menurut SDKI 2016 ya. Yang pertama, menunjukkan perilaku sesuai dengan isi waham. Jadi kalau misalnya klien itu mengalami waham kebesaran, maka dia akan mengungkapkan misalnya saya adalah seorang pejabat atau saya adalah seorang artis. Isi pikir tidak sesuai dengan realitas. Jadi apa yang dia katakan itu kenyataan tidak seperti itu ya. Kemudian isi pembicaraan sulit dimengerti. Data objektif minor, curiga berlebihan, waspada berlebihan, bicara berlebihan, sikap menentang atau permusuhan, kemudian wajah tegang, pola tidur berubah, tidak mampu mengambil keputusan, adanya flight of idea, jadi pembicaraan melompat-lompat. Jadi temanya itu melompat dari satu tema ke tema yang lain. Nah, produktivitas kerja menurun, tidak mampu merawat diri dan menarik diri. Itu adalah data objektif. Jadi mengangkat suatu diagnosis itu berdasarkan data-data yang sudah didapatkan ya, baik itu data subjektif dan data objektif. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki intervensi keperawatan,
kita harus menetapkan dulu nih apa tujuan kita melakukan intervensi keperawatan ini. Nah, tujuan menurut SLKI 2016, setelah melakukan intervensi selama misalnya 3 kali 24 jam, maka keyakinan yang sesuai dengan kenyataan membaik dengan kriteria hasil. Produktivitas meningkat, verbalisasi waham menurun, kemudian perilaku waham menurun, khawatir menurun, curiga menurun, sikap bermusuhan menurun, tegang menurun, menarik diri menurun. Selanjutnya masuk ke intervensi keperawatan menurut Psiki 2016. Tindakan itu terbagi atas 4: observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ya, jadi yang pertama observasi itu monitor waham yang isinya membahayakan diri orang lain dan lingkungan. Kemudian monitor efek terapeutik dan efek samping obat. Itu adalah tindakan observasi. Jadi kita mengamati, ya, memonitor. Oke, selanjutnya kita masuk ke tindakan terapeutik. Yang pertama, bina hubungan interpersonal saling percaya antara perawat dengan klien. Tunjukkan sikap tidak menghakimi klien secara konsisten. Kemudian yang kedua, diskusikan waham dengan berfokus pada perasaan yang mendasari waham. Misalnya kita mendekati klien, kemudian kita mengatakan bahwa Anda terlihat seperti sedang merasa ketakutan. Jadi, kita mencoba untuk menggali perasaan klien. Yang ketiga, hindari perdebatan tentang keyakinan klien yang keliru. Nyatakan keraguan sesuai dengan fakta. Jadi, kita menghindari perdebatan, ya, karena klien akan kokoh mempertahankan keyakinannya, ya. Jangan dibantah, tetapi kita memberikan realitas. Ya, kita memanggil pasien dengan nama yang sebenarnya, ya. Jangan kita memanggil nama pasien sesuai dengan keyakinannya. Misalnya kita panggil dia dokter, ataupun kita panggil dia artis, ya. Jadi kita mencoba untuk mengalihkan klien itu ke dunia nyata, ya, seperti itu. Kemudian orientasikan waktu tempat dia berada di mana sekarang, bahwa dia ini sekarang berada di rumah sakit, ya. Tindakan terapeutik selanjutnya adalah hindari perkuat gagasan waham. Contohnya seperti tadi, ya. Jadi kita memanggil sesuai dengan realita. Jangan kita memperkuat waham klien dengan memanggil apa yang dia yakini. Kemudian sediakan lingkungan aman dan nyaman. Berikan aktivitas rekreasi dan pengalihan sesuai dengan kebutuhan. Lakukan intervensi pengontrolan perilaku waham, ya. Tentu saja memberikan kegiatan-kegiatan kepada pasien dengan menanyakan apa hobinya sama ini. Apakah dia suka berkebun, melukis, atau membaca. Jadi kita memfasilitasi di ruang perawatan. Nah, dengan demikian dia akan kembali ke dunia nyata, ya. Lakukan penjadwalan kegiatan untuk keesokan harinya. Jadi itu untuk melatih proses realita klien, ya, untuk kembali ke dunia nyata. Dengan melakukan limit setting ini, kita mengelola waktu, melakukan pembatasan-pembatasan, dan membantu mengarahkan tindakan. Dengan demikian, tujuan kita akan tercapai. Tindakan selanjutnya adalah edukasi. Anjurkan mengungkapkan dan memvalidasi waham atau uji realitas dengan orang-orang yang dipercaya. Kemudian anjurkan melakukan rutinitas harian secara konsisten, latihan manajemen stres, kemudian jelaskan tentang waham serta penyakit yang terkait. Jelaskan juga obat-obat yang diberikan, ya, apa dan bagaimana cara mengkonsumsi obat. Jelaskan apa kerugian jika kita tidak meminum obat.
ya. Jelaskan juga nama obatnya apa, kemudian frekuensi minumnya bagaimana, dosisnya, kemudian manfaat obat itu apa, ya, seperti itu. Tindakan terakhir yaitu kolaborasi. Kolaborasi tentang pemberian obat sesuai indikasi. Jadi kita berkolaborasi dengan dokter dalam rangka pemberian obat ke pasien. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai asuhan keperawatan pada pasien waham. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Dan akhirnya saya Nurse Lina mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, and see you next video. Bye, salam sehat jiwa.